Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu kita sudah memasuki bulan September. Tentunya kita semua begitu rindu ya. Sudah lama kita tidak pernah bertatap muka di dalam ibadah. Tetapi karena kita masih level 4 dan juga dari beberapa sharing dengan jaringan doa hamba Tuhan, kita harus tetap bersabar. Dan saya harap bahwa Oktober kita sudah bisa bersama-sama, sehingga kalau kata Heni, Oktober, November, Desember kita kembali ya. Ya, puji Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa ya. Pujian, hormat, syukur hanya kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami, yang menebus kami, bahkan yang setia berjalan bersama dengan kami. Pagi ini kami menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya di tengah keterbatasan kami yang hanya melalui Zoom, tapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan segala yang baik yang daripada Tuhan tidak pernah terbatas. Oleh karena itu kami meyakini bahwa Allah yang kami sembah ada bersama dengan kami masing-masing, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti Zoom, mengikuti YouTube, semuanya ada dalam anugerah Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan bagian firman Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan, bahwa kami boleh bertahan, kami boleh berjalan, kami boleh menghadapi segala ujian tantangan yang ada hanya oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah ini semua kembali menguatkan kami, menopang kami, menolong kami, dan hati kami Engkau jamah, sehingga kami disiapkan untuk menerima setiap kebenaran. Baik yang di YouTube, mendengar lewat YouTube maupun lewat Zoom, semuanya ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Ya, saya percaya kita semua sehat ya. Baik, bukan secara kebetulan bahwa dalam minggu lalu Pastor Antoni Tan dari Magelang itu menyampaikan dari 1 Samuel 27 dalam tema yang sama tentang Daud ya. Dan sebelumnya saya juga sudah sungguh-sungguh berdoa untuk minggu ini apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya sudah sampaikan kepada Ibu Sofina, yaitu 1 Samuel 30. Jadi seperti lanjutannya. Tetapi memang dalam beberapa waktu perenungan-perenungan yang saya dapatkan, saya terus dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan untuk terus menyampaikan kepada setiap jemaat Tuhan yang berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang kedekatan, berbicara tentang ketergantungan, pengharapan kita kepada Tuhan di dalam situasi seperti sekarang ini. Dan saya percaya di dalam menghadapi situasi pandemi, masalah pergumulan yang ada selain pandemi, kita sungguh-sungguh harus terus ada dalam keadaan yang kokoh, yang kuat, yang teguh, tetap semangat dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dan Dia Allah yang tetap setia dengan janji-janjinya. Iya, untuk bulan depan Oktober itu bagian saya menuliskan 30 hari untuk renungan harian untuk buletin kita yang dibagikan kepada seluruh DSCM yang ada. Dari perenungan yang diberikan kepada saya, bulan itu dituliskan bulan di mana bagaimana berkat rohani, berkat jasmani, juga pewarisan segala sesuatunya tentang iman ya, itu dari generasi ke generasi. Dan bicara soal itu nggak bisa dilepaskan dari janji Tuhan. Tuhan yang berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, terus akhirnya kepada Israel, kepada Daud, ya, terus sampai akhirnya ujungnya janji itu pun kita nikmati oleh karena Yesus yang sudah mencurahkan darahnya dan menebus kita. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa.
Kesetiaan Tuhan itu nggak bisa diragukan. Dan kasih serta kesetiaannya nggak pernah berubah. Pagi ini kita mau melihat contoh yang baik dari Daud, bukan manusia yang sempurna. Tetapi yang luar biasa, walaupun dia tidak sempurna, dia mengalami jatuh bangun. Dia mengalami banyak masalah. Bahkan dia membuat Mazmur 51 tentang pengakuan dosa dari perbuatannya yang dia buat. Yang luar biasa dikatakan oleh Tuhan tentang Daud. Dia adalah orang yang dikenan Tuhan. Bahkan ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan datang untuk kedua kali di dalam mimpi Salomo dan dikatakan, jika engkau mau diberkati, jika engkau mau kerajaanmu kokoh, bahkan anak-anak dari generasimu mewarisi kerajaanmu, maka engkau harus mencontoh segala perbuatan, tingkah laku, teladan daripada ayahmu Daud. Luar biasa. Padahal kita tahu bagaimana kehidupan Daud itu sangat tidak mudah dalam menghadapi ujian, pergumulan, dan segala sesuatu yang dihadapi. Baik, tadi pagi seorang sahabat saya, ya teman baik saya, me-WA saya. Dan ketika dia me-WA saya pagi-pagi, saya langsung terinspirasi untuk memasukkannya pada saat ini untuk menjadi kesaksian. Ya, salah satu teman saya ini, dari kami masuk di sekolah pendeta, di sekolah teologi, ya, dari awal hatinya itu sudah ke misi. Ya. Jadi dari tingkat 1, tingkat 2, teman saya ini sudah mulai masuk di persekutuan doa misi yang ada di sekolah kami, yang ada di kampus kami. Memang di kampus kami ini akan terlihat ketika kita kuliah di teologi, ya, itu akan terbagi. Akan langsung kelihatan apakah dia ke misi, apakah dia ke penginjilan, apakah dia ke pastoral, yaitu sebagai gembala, atau sebagai guru atau dosen, ya, sehingga langsung kelihatan talenta atau panggilan yang ditaruh di dalam hati masing-masing daripada setiap mahasiswa. Setelah lulus, sahabat saya ini memutuskan untuk menjadi tenaga misionaris di Afrika Selatan. Afrika Barat. Tepatnya di negara Guinea-Bissau. Dan dia adalah seorang gadis, tidak menikah. Dan kita tahu bahwa daerah ini di Guinea-Bissau, letaknya di Afrika Barat, penduduknya pada waktu tahun 2010 itu hanya 1.600.000 orang. Kecil. Dan dikatakan itu adalah negara miskin, pusat kartel atau gembong daripada mafia untuk narkoba terkenal untuk wilayah Afrika, diwarnai dengan perang suku. Ada banyak suku, berapa puluh suku di dalam negara itu, saling membunuh, saling menghabiskan, saling memusnahkan suku satu dengan suku yang lain. Dan teman saya ada di situ. Ya. Dan saya hitung waktu dia melayani sebagai misionaris, ini tahun yang masuk ke tahun yang ke-20. Tahun ini, dari sepanjang pandemi, dia ada di Indonesia untuk merawat bapaknya. Dia dapat izin 1 tahun, itu sebagai satu liburan, satu istirahat. Istilahnya tuh apa ya dalam teologi, bahwa sabat, ya, di mana dia beristirahat dari semua perjalanan pelayanannya, walaupun berkala dia 2 tahun sekali dia pulang, walaupun hanya 2 minggu, 3 minggu, kemudian dia kembali ke Guinea-Bissau. Untuk masuk ke Guinea-Bissau bukan langsung main masuk aja. Dia memasuki tahapan-tahapan yang nggak mudah. Padahal ini mau melayani loh. Dia harus belajar bahasa Inggris. Dia harus memiliki TOEFL yang sudah ditetapkan. Dia harus belajar bahasa sukunya yang akan dia masuki. Dia diperlengkapi dengan keahlian medis. Bagaimana cara menyuntik, ya, yang ringan-ringan, tapi itu yang akan menolong. Mengobati orang yang sederhana sakitnya.
seperti diare, flu, seperti itulah. Dan dia juga diberikan keahlian untuk mengajar. Dan itu bukan perjalanan 1-2 tahun, cukup lama. Dia harus ada di Surabaya, dia harus ada di Amerika, dia harus ada di London. Waktu itu di Inggris cukup lama. Dipersiapkan tenaga misi sebagai tenaga utusan WEC ya, dari Eropa ya kalau nggak salah. Jadi dia betul-betul keliling dulu, barulah dia masuk ke Guinea-Bissau sebagai tenaga misi ya yang ada di situ. Jadi ini perjalanan yang luar biasa. Dan dari 20 tahun, kurun waktu 20 tahun dia melayani, saya melihat tahun keberapa saya lupa, dia kena TBC. Karena memang di sana hujan, cuaca yang tidak baik, kadang dia berjalan kehujanan, kemudian kering di badan. Kemudian juga rumah itu bentuknya seperti kayak Eskimo tetapi lebih tinggi bentuknya ya. Seperti orang-orang yang ada di Papua dinamakan rumah hani itu ya, yang pakai atap rumbia. Rumah sangat sederhana dari tanah semuanya. Dan dia juga harus hidup beradaptasi dengan mereka dengan segala kesederhanaan, kemiskinan, jauh dari mana-mana. Bahkan kalau dia sudah ada di Guinea-Bissau, dia tidak bisa menghubungi kami lewat WA, nggak bisa. Internet itu bisanya pas malam hari, tengah malam, dan kalau dia ke ibu kota baru dia bisa. Ya, dan itu membutuhkan waktu berjam-jam ya dari pengalaman-pengalamannya. TBC. Kemudian dia harus pulang ke Indonesia untuk mengobati TBC-nya. Setelah itu dia kembali. Berikutnya dia kembali lagi, saya lupa apakah kedua dan ketiga, dia membawa cedera bahunya. Bahunya tulangnya keluar dari ininya, dari engselnya atau sendinya, sehingga dia harus diperbaiki. Itu juga memakan waktu lama. Kenapa bahunya cedera sehingga tulangnya bergeser dan itu sakitnya luar biasa? Karena mereka membangun sekolah dan gereja dan tenaga begitu mahal, mereka mengerjakan sendiri, membuat batu bata dari tanah liat. Dan dia ikut bekerja, ikut mengangkat batu, ikut mengangkat segala sesuatu. Karena mungkin dia wanita, jadi langsung engselnya lepas. Dan itu ketika perjalanan dari Afrika harus menuju ke Indonesia dibebat dan dia harus minum obat anti sakit. Nggak nyaman banget. Dan yang terakhir sebelum saya masuk ke Banjarmasin, kami bertemu di Surabaya. Dia khusus datang kepada saya. Karena dia mencari dokter yang sama dengan sakitnya, dengan yang saya alami. Sudah jelas, tumor payudara, mengarah kepada kanker. Sehingga dia harus diobati oleh dokter saya, sebelumnya juga operasi gigi, kemudian tumor payudara, diobati, dan dia bolak-balik, dia juga ada di tempat kami terkadang. Dan dalam perenungan saya, pada waktu itu kepada dia, jauh sebelumnya, saya pikir ngapain sih? Kok pelayanan, kok melayani, kok melakukan yang terbaik yang didapat hal-hal yang seperti ini. Dan tadi pagi, dia bilang ke saya, Kak, puji Tuhan kita kesambung lagi. Saya masih ada di Toraja, saya sedang mengobati, sedang merawat ayah saya. Tetapi kemudian saya kena COVID. Karena saya ada di rumah sakit. Jadi saya terpapar. Saya dirawat 3 minggu lebih, Kak. Jadi saya nggak bisa menghubungi kakak. Dan ini saya sudah sehat. Awal Oktober, saya akan ke Waru Sidoarjo mempersiapkan diri untuk kembali ke Afrika. Saya bilang, Dek, yang kamu dapat itu TBC. Tulang yang jadi salah. Kemudian kamu kena tumor payudara, gigi kamu juga bermasalah, kamu kena COVID. Kenapa mesti kembali lagi? Kenapa kamu mesti harus ke sana? Apa nggak ada kah pelayanan di Indonesia? Kamu sudah 20 tahun, 4 kali di dalam perjanjian setiap 5 tahun yang diperbaharui. Dan dia katakan kepada saya, Kak, aku ayat panggilannya tetap aku pegang.
Matius 28. Bahwa dia yang mengutus saya, dia yang menyertai saya sampai pada kesudahannya. Dan sampai hari ini Kak, Tuhan belum bilang untuk saya pergi dari situ. Tuhan tetap mau saya ada di situ. Dan saya percaya, entah itu TBC, entah itu tumor, entah tulang saya yang patah, entah masalah gigi saya, entah juga corona yang harus saya hadapi, saya tetap melihat Tuhan itu baik. Tidak pernah baik. Dia selalu baik, terlalu baik. Bahkan keselamatan yang dia anugerahkan kepada saya nggak bisa diukur dengan segala sesuatu yang saya lakukan. Apa yang saya buat. Dan waktu dengar begitu ya, waktu saya pagi ini, saya langsung pagi itu saya nangis untuk dia. Saya melihat ketika seseorang dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia sungguh melihat perkara yang Tuhan buat itu nggak seberapa dibanding dengan apa yang dia alami dan dia tetap mengatakan Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Begitu juga dengan Daud yang kita baca pada pagi ini. Saya mau kita membuka 1 Samuel 30. Kita baca saja ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi ini kita harus bacanya nanti dari ayat 1, ini yang kita renungkan, sampai ayatnya yang ke-25. Saya baca untuk Bapak Ibu. Ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan, mereka hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor berhenti di sana. Baik, secara singkat kemarin Pak Antonitan sudah menjelaskan latar belakang daripada Daud. Tetapi nggak ada salahnya kita akan kilas balik dari perjalanan hidup Daud secara singkat. Supaya kita memahami dan mengerti perjalanan rohani atau imannya bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa sejak kecil Daud adalah orang yang karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Mazmur-mazmur yang ditulis itu menjelaskan, menuliskan tentang hubungan yang intim bersama dengan Allahnya. Kita tahu dari sejak kecil anak-anak Israel wajib mendapatkan yang namanya Shema Yahudi, pengajaran tentang hukum-hukum Taurat, pengajaran tentang hukum-hukum Tuhan. Karena Tuhan memberitahu kepada seluruh orang Israel, para orang tua, tuliskan di dahimu, tuliskan di tanganmu, dituliskan di soto rumahmu. Ajar anak-anakmu pada waktu berjalan, pada waktu bermain, pada waktu duduk, pada waktu makan, pada waktu tidur. Beritahu bahwa Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang besar. Orang Israel harus mengajarkan kepada anak-anaknya yang masih kecil. Supaya mereka tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang besar. Dan ini pun harus sampai hari ini kita mengajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita tentang siapa Tuhan Yesus, tentang siapa Allah yang besar. Sehingga mereka sedari kecil sudah mengerti bahwa ada Allah yang besar, ada Tuhan
yang mengasihi, yang adalah sang pemilik hidup mereka, yang merupakan Bapa rohani mereka. Kemudian kita juga tahu Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel untuk menggantikan Saul pada usianya yang ke-17 tahun. Masih muda, bahkan nggak dianggap karena merah-merah muda. Mungkin ya kayak saya pikir kayak anak-anak muda Korea yang culun-culun lucu-lucu gitu ya. Sehingga pada waktu mau diurapi oleh Samuel, Samuel tuh nggak kepikiran sama dia. Karena yang dilihat tuh kakaknya Saul yang gagah perkasa. Wah ini dia, maaf kakaknya Daud, gagah perkasa. Tuhan bilang bukan. Sampai akhirnya kenalah kepada yang paling bungsu yang sedang berjaga untuk kambing atau domba peliharaan ayahnya yang nggak lebih dari 4 ekor. Tapi setia banget dia menjaganya. Dan itulah Tuhan mengatakan, inilah orang yang berkenan, yang aku kenan untuk diurapi menjadi raja berikutnya. Itu umur 17 tahun, dituliskan dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Kemudian dengan kepolosannya dan dengan pengetahuan hubungan yang akrab dengan Tuhan, pada waktu tentara Israel dipermalukan oleh Goliat yang mengata-ngatai mereka, Goliat ini raksasa. Ukurannya bisa 3 kali lebih dari orang normal. Tinggi, besar, dan sebagainya. Dan semua orang ketakutan. Gak ada yang berani ngelawan. Tetapi Daud berani untuk melawan. Kecil, jadi seperti apa ya, jomplang. Kenapa dia berani? Karena dia mengatakan, Allahku lebih besar dari segala sesuatu apapun yang kita hadapi. Luar biasa. Dan hanya dengan ketapel, akhirnya Goliat kalah. Bukan perkara katapelnya, tapi perkara bagaimana kuasa Tuhan yang diberikan kepada Daud dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dari situlah dia akhirnya menjadi prajurit seperti kakak-kakaknya mengabdi kepada Raja Saul. Dan setiap pertempuran Daud itu luar biasa membawa kemenangan. Sehingga para wanita Israel memuji-muji dia dengan pujian. Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Tetapi Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud itu berlaksa-laksa. Nah, akhirnya Raja Saul menjadi marah, menjadi iri hati dalam hatinya. Dan dari situlah timbul kebencian, dari marah, iri, cemburu, kebencian, akhirnya rencana pembunuhan untuk Daud. Walaupun notabene dia adalah menantu dari anaknya Saul, dari menikahi putrinya Saul sebagai hadiah. Dan mulailah di situ kita melihat Daud akhirnya berlari dari Saul dari tahun ke tahun, itu terhitung 13 tahun. Dia mengalami pergumulan ujian 13 tahun, terhilang ataupun terbuang dari kampung halamannya, dibuat seperti DPO penjahat yang luar biasa. Dia harus berlari, dia harus sembunyi, dia harus tidur di padang. Dia harus menjadi orang yang ketakutan selama 13 tahun sampai akhirnya naik, diangkat, diurapi kembali menjadi raja pada usia 30 tahun. Padahal dia dijanjikan menjadi raja Israel. Dia dijanjikan memiliki segala kemegahan yang daripada Tuhan. Tetapi nyatanya selama 13 tahun dia harus hidup dalam ketakutan. Akhir dari perjalanan pelariannya, waktu itu Daud akhirnya merasa capek, yang disampaikan oleh Pak Antoni ayat pasal 27. Aku capek, adalah aku masuk ajalah ke satu tempat di mana si Saul ini nggak akan ngejar aku untuk ngebunuh aku. Roh ketakutan, kekhawatiran mulai ada di dalam hati Daud. Ngeri, takut mati, takut terjadi apa-apa. Akhirnya dia berkeputusan untuk mendatangi raja kota yang ada di Filistin, yaitu kepada Akis.
Akhirnya Akis membuat dia menjadi bawahannya, dan dia dengan 600 orang. Ya nggak semua orang benar. Di situ dikatakan orang dursila, ada orang tawanan, ada penjahat, gabung sama Daud semuanya. Dan tinggal di kota Siklag. Nah, pada satu waktu Akis mengajak Daud untuk memerangi orang Israel. Tetapi kemudian raja-raja lain nggak suka sama Daud. Wah, jangan-jangan nanti dia ngebunuh kita. Nggak usah, suruh dia pulang. Akhirnya Daud pulang. Perjalanan pergi 3 hari, pulang 3 hari. 6 hari perjalanan, sampailah dia di Siklag, di tempat kampung yang dia tinggal bersama 600 orang dan seluruh keluarganya. Ternyata ketika dia datang, Siklag habis dibakar. Anaknya, istrinya, anak perempuan, anak laki, besar, kecil, sampai binatang, semua diangkut oleh orang yang merampas kota itu, yaitu orang Amalek. Dikatakan di dalam ayat 1, mereka semua menangis sampai mereka nggak bisa nangis lagi. Pernah ngalami itu, saking pedih, saking sedih, kita tuh nangis sampai udah nggak bisa nangis. Karena saking sakit hatinya. Dan selanjutnya nggak sampai situ. 600 orang ini rame-rame mau ngelemparin Daud dengan batu. Ya matilah ya. Dan dia terjepit. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, itulah kita melihat tindakan Daud. Memang dikatakan di dalam pasal 27, dia berpikir sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, apakah Tuhan masih bisa menolong? Sehingga dia mengambil keputusan untuk sembunyi di tempat musuh. Dan kita melihat ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hal pertama yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi pergumulan yang gak mudah, ujian yang gak mudah, adalah yang pertama ayat yang ke-6. Menguatkan hatinya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam satu daerah ada suami istri yang punya meja makan itu ditaruh di ruang dapur. Ya, seperti rumah kami ini, ruang makannya ada di dapur. Dan di dapur itu ada jendela kaca. Nah, kalau kami bisanya lihat semak belukar, jadi nggak kelihatan, ya. Tetapi keluarga ini belakangnya itu adalah halaman orang, halaman belakang rumah orang. Dan setiap pagi ketika makan pagi, minum teh dan sebagainya, setiap pagi si istri ini selalu memberikan perkataan yang tidak menjadi berkat. Mengkritik, mengumpat, karena melihat jemuran daripada tetangganya. Waduh, itu ibu ya, nggak bisa nyuci. Berapa tahun sih jadi ibu-ibu? Salah tuh pakai sabun. Kok cuciannya nggak bersih? Masa sih nggak kelihatan sama matanya, rabun kali ya? Mesin cucinya harus udah ganti. Aneh, suaminya sama anak-anaknya kok tenang-tenang aja. Pakaiannya kotor. Lihat-lihat itu. Yang putih jadi kayak ada bintik-bintik coklat. Kasian kan? Gimana di kantor suaminya dilihat orang. Bajunya kotor. Anak-anaknya juga. Jadi selalu mengucapkan hal-hal yang penuh dengan kritikan kepada tetangganya karena masalah jemuran. Sampai satu hari ketika mereka sarapan, istrinya langsung bilang, wah hebat, dia sekarang sudah punya sabun yang bagus. Mungkin sudah beli mesin cuci. Cuciannya jadi bersih. Cuciannya jadi rapi, nggak sekotor kemarin. Wah baguslah, cuman eman ya, sayang ya. Kok baru sekarang sih dia sadar? Kemudian suaminya dengan pelan mengatakan, Bu, tadi pagi-pagi banget aku bangun. Aku ngelap kaca bagian belakang dari dapur kita. Jendela kaca kita. Aku membersihkan karena bagian luar begitu kotor. Si istri kaget. Ternyata masalahnya
bukan kepada cucian tetangga. Tetapi masalahnya adalah jendela kaca dia, bagian luarnya kotor. Sehingga dia melihat keluar, semua yang dilihat adalah kotor. Jadi masalahnya bukan pada tetangga, tetapi pada jendela kaca dia yang kotor, yang tidak dia bersihkan dengan baik. Satu ungkapan yang baik yang kita lihat di sini. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Semua bersumber dari hati. Hati adalah sebagai pusat atau sumber kehidupan dari kita, manusia. Hati itu mewakili seluruh pribadi manusia. Perjanjian Lama menuliskan kata hati itu 868 kali. Penting banget. Dan perjanjian baru dalam bahasa Yunani menuliskan 156 kali. Yang kesemuanya merujuk kepada pribadi manusia. Dengan kata lain, kehidupan manusia di dalam Alkitab itu identik dengan hati. Dengan hati masing-masing kita. Amsal 27 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19. Ya. Oke, saya coba Amsal 27 ayat 19. Maaf. Oke. Oh ya, oke Mbak Upi sudah ada. Amsal 27 ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kita lanjut. Lukas 6 ayat 45. Kita baca. Ya, Lukas 6 ayat 45. Orang baik 6 ayat 45. Oke. Ya, saya mau kita semua ikut baca ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari dalam pembendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya, dari perbendaharaannya yang jahat, hati yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Waduh, orang baik mengeluarkan, pasti orang baik mengeluarkan perbendaharaan kata yang baik. Orang jahat pasti mengeluarkan perbendaharaan apa yang jahat yang ada di dalam hatinya. Karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari dalam hati. Aduh, ngeri ya. Kembali lagi ke Amsal, Mbak Upi, satu kali lagi. Amsal 4 ayat 23. Kita diminta untuk menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Kenapa seperti itu? Ya, kita akan melihat sama-sama hari ini kita belajar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu dosa membuat hati manusia selalu mau melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati manusia. Lebih licik dari segala sesuatu. Bahkan dikatakan di dalam Yeremia bahwa hati orang Israel itu sudah membatu. Karena mereka beribadah, mereka menyembah, mereka melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Tetapi mereka juga melakukan hal-hal yang tidak benar. Bersekutu dengan Baal. Bersekutu dengan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Seperti kita mungkin bisa saja menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, beribadah. Kita sekolah teologi, kita adalah orang yang sungguh-sungguh dan sebagainya.
Tetapi siapa yang dapat mengetahui hati kita? Karena dikatakan perbendaharaan itu keluar dan kelihatan dari setiap ucapan kita. Hati kita baik, pikiran kita baik. Pikiran kita baik, ucapan kita baik. Ucapan kita baik, perbuatan kita baik. Enggak mungkin hatinya baik, mulutnya busuk. Enggak mungkin. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini dikatakan bahwa kita ini harus sungguh-sungguh berhati-hati dengan yang namanya hati. Harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Kita belajar dari Daud. Saya katakan tadi, Daud bukan orang yang sempurna. Dia memiliki masalah pergumulan yang gak sedikit. Dia pernah berzina. Dia pernah membunuh. Dia pernah tidak menyadari kuasa Tuhan dan menghitung tentaranya. Dia pernah juga tidak benar dalam mengasuh anak. Sehingga ada banyak masalah di dalam pola asuh dari keluarganya. Tetapi yang kita lihat dari Daud, sekalipun dia mengalami banyak masalah pergumulan, tapi dia menyadari. Dia selalu mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selalu mau kembali kepada Tuhan. Dan dibuktikan di dalam Mazmur 51. Selidiki aku, tolong aku, perbaharui aku, ampuni aku. Sehingga kita bisa melihat, walaupun dikatakan kita sudah lahir baru, sudah percaya, sudah melayani, tetapi kita harus belajar untuk terus memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di dalam segala hal. Baca Alkitab, renungkan, doa, terus komunikasi dengan Tuhan, kita naikkan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan kita dengarkan, firman Tuhan kita baca. Firman Tuhan itu yang menguduskan, menyucikan setiap hati dan pikiran kita. Jangan kita pikir saya sudah terlalu hafal. Saya sudah menghafal 5 kali, 6 kali, 7 kali. Sudah selesai baca Alkitab. Kita sering melihat. Tuhan gak lihat rupa. Tuhan gak lihat pelayanan. Tuhan gak melihat apa yang kamu buat. Tapi Tuhan melihat hatimu. Kita melihat di sini. Perbandingan antara satu orang Daud dengan 600 orang prajuritnya dalam menghadapi masalah. Dalam menghadapi situasi yang terjepit. Beda, domplang, jauh banget. 600 menangis, menyalahkan, mau membunuh. Mau melakukan hal-hal yang menghancurkan. Panik, trauma. Nggak percaya. Nggak ingat lagi apa yang dibuat oleh Daud. Bunuh Daud, karena Daud yang membuat kita menjadi susah. Karena Daud yang membawa kita menjadi begini. Terlihat hubungannya dengan Tuhan sampai di mana. Tetapi Daud, dia sudah banyak mengalami pergumulan masalah. Pada waktu itu dia nggak ada lain. Dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dia tidak menjadi tawar hati. Dikatakan bahwa kesetiaan kepada Tuhan satu-satunya dalam menghadapi masalah. Jangan sampai kita tawar hati. Kita harus terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dengan itu, dengan kita memiliki hal yang baik bersama dengan Tuhan. Pembacaan firman, perenungan, berdoa, ibadah. Dalam situasi apapun. Terus memberikan antusias kepada kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam ibadah kita. Dalam doa kita. Dalam situasi apapun kita terus bersemangat. Dan tetap punya pengharapan daripada Tuhan. Enggak jatuh bangun. Bukan berarti orang yang jatuh bangun salah. Enggak. Tapi dalam arti maksud saya. Kedewasaan kita tuh terlihat. Antusias kita itu nggak terkikis sama masalah pandemi, sama masalah urusan ini dan itu. Kita tetap antusias di dalam Tuhan. Tidak panik dalam menghadapi masalah. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak menjadi marah. Tidak menjadi benci. Tidak menjadi sesuatu harus mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat. Bahkan tidak bisa menguasai dirinya.
itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Kita belajar. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini bicara tentang hati yang bersih. Ada banyak saya katakan tentang yang dilempari batu itu Stefanus. Ada banyak batu fitnah, batu sakitan, batu sakit penyakit, batu kebencian, batu yang tidak suka, batu perselisihan, batu masalah dengan suami, dengan anak yang dilemparkan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat seperti ibu itu, batu itu adalah batu-batu yang menakutkan, yang dia hanya melihat kesalahan orang, dia tidak melihat dalam dirinya sendiri, kita tentunya akan tergerus sama masalah dan pergumulan. Tapi kalau kita melihat setiap masalah dengan hati yang bersih, dengan hati yang sudah sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, setiap masalah itu menjadi satu kekuatan kita untuk terus semakin bergantung kepada Tuhan. Jangan tawar hati. Masalah di kantor, masalah ekonomi, masalah anak, jangan tawar hati. Seperti teman saya yang ke Afrika ini. TBC, tumor, corona, bahkan juga bahu yang akhirnya membuat dia mungkin agak cacat. Itu nggak membuat dia tawar hati dalam melayani Tuhan. Dia tetap menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia tetap terus memandang kepada Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Dia yang akan menyertai dia sampai kepada kesudahannya. Kesudahan bicara sampai kita menutup mata. Kalau kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka sebenarnya kita adalah seperti yang dinaikkan pujian tadi. Kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud di dalam menghadapi masalah yang tidak mudah adalah ayat yang ke-7, ketaatan tanpa batas. Ketaatan atau kesetiaan tanpa batas. Situasi yang ada, pergumulan yang ada, masalah yang ada, itu pergumulan-pergumulan kesalahan Daud, itu sungguh-sungguh dia pakai sebagai satu peringatan, satu hal untuk dia semakin maju dan tidak mau kembali kepada hal itu. Kita lihat. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab aku sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Haleluya. Saya kenapa mengambil poin kesetiaan atau ketaatan tanpa batas? Saya tadi katakan bahwa Daud bukan orang yang sempurna. Dia banyak salah, dia banyak pergumulan, dia banyak melakukan hal yang tidak benar. Tetapi setiap kali pertobatannya, saya melihat pertobatannya itu bukan tomat. Tobat kumat, itu yang biasa saya lakukan. Ngalami masalah, tobat. Setelah itu kumat lagi saya melakukan. Ngamuk, marah, tobat. Nanti buat lagi, tobat kumat. Tapi Daud enggak. Daud tidak seperti itu. Daud ketika dia tahu dia sudah bersalah, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Dan dia bertanya kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Di sini kita melihat bahwa dia meminta kepada Imam Abiatar untuk membawa baju efod. Baju efod adalah baju yang dikenakan para imam untuk berdoa mewakili umatnya. Dan di dalam doa mewakili umat itu enggak hanya permohonan, tetapi di situ juga doa ucapan syukur, doa minta ampun, doa segala sesuatu diucapkan di dalam permohonan ini.
Dan kalau kita melihat ayat 7 dan 8 ini, ketika dia meminta kepada Tuhan, Daud ini merespon dengan benar. Dia tidak memaksa Tuhan. Dia tidak memaksa Tuhan untuk menghalau, untuk menemukan, untuk mengembalikan. Tetapi dengan kerendahan hati dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Karena udah 3 hari perjalanan. Di sini kita melihat terkadang inilah yang harus kita contoh di dalam doa kita. Saya pun waktu baca ini, saya sungguh-sungguh ditegur. Kadang-kadang kita doa itu kita maksa Tuhan. Dalam nama Yesus, patahkan, sembuhkan. Tuhan tolong, kami mau Tuhan, supaya ini, supaya ini, supaya ini. Kita tidak berdoa seperti Daud yang bertanya, akankah aku dapat mengejar rombongan itu? Dapatkah saya susul? Itu satu pertanyaan, permohonan. Enggak maksa Tuhan. Dan luar biasa Tuhan menjawab bahwa kejar, sebab sesungguhnya aku menyerahkan mereka. Bisa aja dong Daud pikir, aduh udah 3 hari loh. Udah 3 hari nih orang pergi semua. Ngejarnya kemana ya? Di sini kita lihat. Dia nggak bertanya lari kemana, ngejar kemana, ke arah mana. Dia nggak nanya ke Tuhan. Dan itu seperti kejadian perkawinan di Kana. Di mana ketika Maria meminta kepada orang-orang yang bekerja itu, apa yang dia suruh lakukan. Apa yang Tuhan suruh lakukan. Dan Maria sebelumnya bilang kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu katanya Tuhan, waktuku belum tiba. Tapi Maria bilang kepada orang-orang yang kerja, kalau dia suruh ikuti. Dan kemudian Tuhan Yesus memberi arahan yang nggak masuk akal. Ambil tempayan-tempayan untuk membersihkan kaki orang itu ya yang ada di depan-depan rumah. Bawa ke sini, cedok dan rasakan. Dan para pelayan melakukan, nggak nanya. Taat. Itu juga yang dilakukan oleh Daud. Dia mentaati perintah Tuhan. Nah, kita belajar lagi. Apakah setelah kita mentaati Tuhan, apakah berarti semuanya beres? Jangan salah. 2 minggu lalu saya mengatakan pengujian iman untuk orang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dididihkan sampai 1064 derajat Celcius. Bukan 100 derajat. 1064 derajat Celcius. Panas sekali. Jadi seperti udah diuji ini, terus nggak habis-habis. Daud ini baru dijawab sama Tuhan, kejar, aku kasih ke kamu. Dia pergi. Baru dalam beberapa perjalanan dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-11 ayat yang ke-9, 10 dulu ya. Baru berapa kali berjalan dan sampai di Sungai Besor, 200 orang kelelahan. Ya dong, 3 hari, 6 hari bolak-balik, jalan kaki atau mungkin naik kuda, capek. Mereka bilang kami nggak kuat. Kami tunggu di sini, 200 orang. Jadi hanya 400 yang ikut sama Daud. Daud tetap jalan, nggak masalah. Kemudian ayat yang ke-11, ketemu dengan satu pemuda yang sudah 3 hari 3 malam nggak makan apa-apa. Ketemu, kita lihat situasi. Yang pertama tadi, enggak tanya bagaimana caranya, bagaimana saya harus melakukan ini. Kalau Tuhan berfirman, dia berjalan dan dia percaya kepada Tuhan. Dia kejar. Kemudian di tengah masalah pergumulan yang belum selesai yang kita hadapi, ada orang datang. Punya masalah yang lebih berat dari kita. 3 hari 3 malam nggak makan. Kita lihat, apakah Daud melewati? Enggak. Daud berhenti. Memberi roti, memberi makan, memberi sepotong kue ara, lalu 2 buah kue kismis, lalu dikasih minum. Enggak ditanya dulu, dikasih sama dia untuk nolong orang itu.
Inilah pelajaran yang begitu luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan kepada Daud dan kepada kita saat ini. Bahwa di sini kita belajar dalam kesulitan Daud tetap memegang janji firman Tuhan. Belum terjadi apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi dia percaya 200 orang stop, dia tidak terganggu. Dia tetap berjalan. Dia tetap mengejar dengan 400. Ini pasti tentara. Orang ini pasti Amalek ini jumlahnya ribuan. Daud nggak peduli. Daud mengingat setiap perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dia mengalahkan Goliat. Bagaimana dia selalu diluputkan dari pembunuhan. Bagaimana dia menghadapi musuh-musuh. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Apa yang Tuhan buat kepada kita, pertolongan Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, itu selalu tersedia. Amin. Dan di tengah kesulitan, di tengah pergumulan yang belum selesai, kita juga bermasalah, kita juga kekurangan, kita juga sedang sedih, kita juga sedang dalam keadaan yang tidak baik. Ada orang minta tolong. Bisa aja dong Daud bilang, kalian pikir saya nggak capek? Saya juga capek. Ini kami lagi ngejar anak istri kami. Nggak bisa lah ditolong. Kamu ini siapa? Dan sebagainya. Enggak. Dia langsung tolong. Dia langsung kasih kue. Dia langsung kasih makanan. Supaya orang ini kuat kembali. Disinilah kita belajar dalam situasi terjepit sekalipun. Kita harus tetap bisa memberkati orang lain. Tetap bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Tetap bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena ternyata ada orang lebih sulit hidupnya daripada kita. Jangan kita menjadi egois bahwa kita pun belum cukup, kita pun belum bisa, kita pun belum ini, kita pun belum ini. Kalau memang itu yang menjadi hitung-hitungan, mari kita lihat bagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Saya mau katakan berkat bukan hanya bicara materi, tapi berkat juga itu bicara bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Inilah yang terjadi. Dan ketika Daud melakukan hal itu, akibatnya luar biasa. Kita melihat yang pertama, orang yang ditolong oleh Daud. Ternyata orang ini adalah orang atau hamba atau budak dari orang Amalek yang ikut menyerbu Siklag. Dari orang inilah akhirnya Daud tahu di mana orang Amalek itu ada berkemah. Ada berapa banyak orang Amalek yang ada. Dan yang luar biasa, ketika Daud menemukan orang Amalek yang sedang berkemah dengan segala kemenangan mereka karena membawa semua jarahan. Dan besok pagi-paginya Daud menyerang dengan pertolongan Tuhan. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh dikatakan, Daud bersama 400 tentaranya berperang melawan Amalek yang jumlahnya ribuan. Dari pagi-pagi buta subuh sampai matahari terbenam. Wah, ini saya pas denger itu luar biasa ya. Saya pikir waktu itu belum ada Propoelix. Belum ada madu natural honey. Belum ada ya. Belum ada Astin. Belum ada vitamin C. Tetapi semuanya karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Pastilah dia mengirimkan malaikat Tuhan untuk menolong Daud dan 400 orang. Bahkan mereka bisa memusnahkan semuanya. Hanya 400 pemuda yang lari. Tunggang langgang ya. Naik kuda itu lari. Dan saya pikir inilah pasti jumlah mereka. Ribuan ya. Kecuali 400 orang yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ingat ya, kita punya pergumulan, kita diuji oleh Tuhan, bukan hanya saat enak, saat nggak enak, saat situasi apapun kita harus berjaga. Seperti firman Tuhan yang tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena setelah akhirnya Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan, pulang dengan bersorak-sorai, bersama dengan keluarga yang dibebaskan, bersama dengan harta benda, bersama dengan jarahan.
Tidak ada satupun yang luput, semua dikembalikan. Mereka bersorak-sorai. Tadi di dalam kelemahan Tuhan uji. Dihadapkan dengan orang-orang yang mengundurkan diri, dihadapkan dengan orang yang kelaparan. Waktu mereka dalam kemenangan besar, kembali Tuhan menguji. Yaitu ketika sampai di ayat 22, di situ Daud disambut oleh 200 orang di Sungai Besor. Dan Daud menyambut mereka juga. Mendekati, memberikan salam kepada mereka. 400 orang yang adalah anak buahnya marah semuanya kepada Daud. Mereka bilang, mereka nggak ikut kok sama kita. Kita sama-sama capek. Ngapain mereka harus dibaikin, dikasih salam, dibaik-baikin, dikasih jarahan juga. Cukup aja anak istrinya yang diambil, harta mereka yang diambil. Jarahan nggak usah bagi mereka. Karena kita kerja keras loh. Kita juga capek. Enak aja orang nggak setia. Nggak komitmen. Ya, seperti itu. Tapi luar biasa ayat yang ke-23. Tindakan Daud. Dikatakan, janganlah kamu saudara-saudara berbuat dengan demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi dan menyerahkan kepada tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Disinilah kita lihat kerendahan hati Daud. Bahwa segala keberhasilan dari peperangan ini adalah hanya karena Tuhan. Siapa yang mampu berperang dari subuh sampai matahari terbenam? Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang melepaskan dan juga yang memberikan kemenangan. Bahkan ayat 24 dikatakan adil, dia bersikap adil. Yang menjaga barang di Besor dengan yang berperang mendapatkan hal yang sama. Tuhan Yesus juga adil di dalam segala perkaranya kepada kita. Dia adil. Inilah hari ini, pagi ini kita belajar untuk kita sungguh-sungguh melihat setiap pergumulan, situasi sulit, sebagai satu kesempatan untuk kita memiliki sesuatu yang baik kepada Tuhan. Tetap menguatkan kepercayaan kita dengan menjaga hati kita. Memelihara hati kita. Dalam arti kita punya hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Tanpa hubungan, tanpa persekutuan, tanpa keintiman, tanpa lahir baru yang sungguh-sungguh, hati kita akan kotor kembali. Kita harus terus disucikan, dikuduskan. Dan juga itu membuat pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah berkesudahan. Di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang penuh dengan kemenangan, hati-hati. Ujian selalu datang tanpa kita sadari. Mungkin dengan hal yang besar, mungkin dengan hal yang kecil, tetapi semuanya itu menegur kita. Dan Tuhan mau melihat kita sampai sejauh mana hasil dari ujian kita itu luar biasa di tangan Tuhan. Ingat pada waktu emas dimurnikan, besi, tembaga, perak, semua dilepaskan, hanya tinggal emas yang murni. Kemarahan, kebencian, hati yang tidak benar, pikiran yang tidak benar, perkataan yang tidak benar, perbuatan yang tidak benar, ibadah yang tidak benar. Semuanya disucikan oleh Tuhan di dalam pengujian api yang ada. Ayo, jadilah orang-orang yang memiliki hati yang sungguh bertaut kepada Tuhan. Ayo, tingkatkan terus ibadah kita bersama dengan Tuhan. Walaupun online, jangan kita lengah. Jangan kita menjadi tidak bisa beribadah karena kita bilang nanti aja kalau di dalam gedung dan sebagainya. Oh nanti aja saya akan sendiri lihat yang lain YouTube, nggak apa-apa. Cuman inilah firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan atau ibadah. Karena ibadah itu mengandung arti yang luar biasa. Bicara kesehatian, bicara kerendahan hati, bicara ketaatan, bicara komitmen, bicara pengharapan, bicara kasih, bicara kepedulian. Dari sini kita bisa melihat siapa yang harus kita doakan. Siapa yang harus kita dukung doa. Bagaimana cara kita di depan dan sebagainya.
Kita berdoa supaya corona semakin melandai dan kita bisa beribadah seperti biasa. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita di dalam doa-doa kita. Kita harus terikat satu dengan yang lain. Dan hari-hari terakhir sekarang ini, terus cari perkenanan Tuhan. Bertahun-tahun dari saya percaya lahir baru tahun 85, dari tahun 85 atau 86 ya. 85 kata Pak Raymond. Saya diajar oleh kakak rohani saya. Dalam doa saya dia minta, dia bilang, kamu ini lemah. Daging itu lemah, roh memang penurut. Jadi dalam doa kamu selalu ucapkan, berjagalah di pikiran saya. Sehingga pikiran saya sungguh-sungguh dikuduskan, disucikan. Berjagalah di bibir mulut saya. Sehingga setiap ucapan saya adalah ucapan yang penuh dengan berkat. Ucapan yang menguatkan. Ucapan yang sungguh memotivasi. Dan berjagalah di hati saya. Supaya apa yang ada di dalam hati saya. Itu Tuhan lihat. Sebagai motivasi yang benar. Sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh benar. Dan Tuhan yang melihat segalanya. Kita manusia lemah. Kita membutuhkan Tuhan. Untuk terus berdoa. Untuk terus bersekutu. Dan dari 1 Samuel 30 ini kita belajar. Anak Tuhan, hamba Tuhan, pengurus gereja, semuanya tidak ada yang kebal terhadap masalah. Tidak ada yang kebal terhadap pergumulan. Enggak ada yang kebal. Semua masuk di dalam ujian. Dan biarlah ketika kita memasuki semua ujian yang diizinkan Tuhan, kita tetap berdiri tegak, berdiri kokoh. Dan kita tetap mengatakan, Tuhan itu baik. Amin. Amin. Ya, saya ketika tadi pagi saya kembali cerita tentang sahabat saya ini. Ketika dia bicara seperti itu, saya minta ampun kepada Tuhan. Kadang-kadang saya untuk pergi ke satu tempat, untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, kadang-kadang saya hitung-hitungan. Capek Tuhan. Nanti ajalah Tuhan, tunda ajalah. Nggak bisa sekarang Tuhan. Tapi waktu sahabat saya ini bicara, dia akan kembali. Padahal dia baru sembuh dari COVID. Dia nggak bilang sama Tuhan, Tuhan aku kok jaga orang tua aku kena COVID. Aku nambah lagi dulu ya. Enggak. Dia tetap mengingat jiwa-jiwa, dia tetap mengingat bahwa masih ada yang Tuhan percayakan di Afrika untuk dia layani. Biarlah saya katakan bahwa dia juga bukan orang yang sempurna. Dia juga banyak kesalahan. Tapi dari cara hatinya yang diserahkan kepada Tuhan. Biar ini menjadi inspirasi kita semua. Bahwa lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan perkara-perkara besar untuk Tuhan. Dan harapkan perkara-perkara besar juga terjadi atas kita oleh karena Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Pak Raymond akan berdoa untuk kita. Sekaligus kemudian akan doa berkat.